إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-qalb la yakhlu minal fikr. Hati manusia, akal manusia selamanya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya berfikir. Imma an yufakkira fi khairati akhirati. Bisa jadi akal manusia, hati manusia berfikir tentang kebaikan akhiratnya. Wa imma an yufakkira fi salihi dunyah wa ma'asyih. Dan terkadang manusia berfikir tentang perkara yang mubah, tentang kebaikan kehidupan dunianya. Wa imma an yufakkira fil wasawas. Dan terkadang ada akal fikiran manusia yang berfikir tentang keburukan, masuk ke dalam akal fikirannya, ke dalam hatinya waswas, bisikan-bisikan syaitaniyah, wa amanil batilah, dan harapan-harapan, angan-angan palsu yang batil. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang saya muliakan dan saya cintai, tafakkur, berfikir adalah ibadahnya manusia-manusia terbaik. Tafakkur, berfikir adalah ibadahnya para ulama dan salihin. Dalam diam mereka berfikir tentang kemahabesaran Allah Jalla Jalaluhu di alam semesta. Dalam diam mereka berfikir tentang kesempurnaan Allah yang ada dalam penciptaan diri mereka, tentang dosa-dosa mereka yang begitu banyak, tentang rasa syukur mereka yang masih sedikit di hadapan Allah, di hadapan nikmat-nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Mereka, para ulama kita, salaful ummah, senantiasa berkhalwah, senantiasa mencari kesunyian. Di dalam kesunyian mereka menemukan kedamaian hati, dan tatkala hati mereka damai, tentram, maka itulah waktu dan saat yang tepat untuk bertafakkur. Untuk itulah kita temukan di antara kebiasaan para ulama kita, mereka bertafakkur di jeda antara adzan dan iqamah. Kebiasaan ulama kita, mereka bertafakkur di dalam salat mereka saat mereka munajat, berbicara dengan langsung dengan Allah Jalla Jalaluhu. Di antara kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tafakkur dalam khalwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadi kebiasaan beliau bahkan sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, diutus menjadi seorang rasul. Beliau bertahannuts, menjauh dari hiruk pikuk kemaksiatan yang menjalar, yang tersebar di kaumnya, serta kesyirikan. Dan ini pula yang menjadi ibadah para ulama dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh para sahabat tentang satu pertanyaan. Ya ummah, wahai ibunda kami, akhbirini, beritahukan kepada kami, bi'ajabi ma ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang hal yang paling indah, hal yang paling menakjubkan yang engkau saksikan langsung dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ia katakan, kullu amrihi kana ajaba. Setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apapun yang ada dalam sifat akhlak fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah indah dan menakjubkan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang suatu kejadian di suatu malam, tatkala Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam saat merenung melihat keindahan langit di malam hari. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak. Lalu kemudian masuk ke dalam rumahnya dan menyapa Aisyah, mendekat kepada Aisyah, menyentuhkan kulitnya kepada kulitnya Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, "Wahai Aisyah, izinkan aku untuk dekat, izinkan aku untuk mendekat kepada Allah dan beribadah kepadanya." Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kata Aisyah, "Demi Allah, sungguh aku sangat suka sekali untuk bisa dekat denganmu ya Rasulullah. Akan tapi aku lebih suka jika engkau dekat bersama dengan Tuhanmu, yaitu Allah Jalla Jalaluh." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu dengan air yang sedikit. Begitu disebutkan dalam riwayat, dengan air yang sedikit. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud. Beliau di dalam salatnya beliau menangis hingga membasahi janggutnya. Di dalam sujud beliau bertafakkur dan beliau menangis hingga membasahi tempat sujud beliau, salawatu rabbi wa salamu alaih. Seusai salat, beliau berbaring seperti kebiasaan beliau. Sambil menunggu datangnya waktu fajar, waktu subuh, beliau kembali menangis hingga datangnya waktu subuh. Di waktu subuh saat Nabi SAW mendatangi masjid, para sahabat yang tahu tanda sisa tangis, bekas tangis Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ma abkak? Kiranya apa yang membuatmu menangis? Padahal engkau adalah sosok yang telah diampuni seluruh dosanya, masa lampau, masa lalu hingga masa yang akan datang." Maka kata Nabi SAW, yang membuatku menangis adalah turunnya firman Allah Jalla Jalaluh tadi malam, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sungguhnya dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian malam menuju siang, di dalamnya terdapat tanda-tanda kesempurnaan dan kebesaran Allah bagi mereka kaum yang mau berfikir. Kata Nabi SAW, "Fawail, celaka man qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Celaka orang yang membaca ayat ini dan dia malas, masih saja enggan untuk berfikir tentangnya. Maka kita temukan para ulama kita, salaful ummah, selain mereka bertafakkur dengan ayat-ayat Allah syar'iyyah, yaitu firman Allah dan sabda Nabi SAW, mereka pun bertafakkur ketika mereka melihat dan menyaksikan ayat-ayat Allah kauniyah yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada dalam diri mereka. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, kita lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tatkala melihat awan yang gelap, awan yang hitam, maka beliau bertafakkur, beliau mengambil ibrah dan beliau takut, khawatir, dan hal tersebut terlihat dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah seharusnya, bukankah banyak manusia ketika datang awan mendung mereka bersuka cita karena sebentar lagi akan turun hujan?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, man yu'minni?" Ya Aisyah, siapakah yang bisa menjamin untukku bahwasanya awan mendung yang datang sebentar lagi ini bukan turun karena azab Allah Jalla Jalaluh? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Jalla Jalaluh tentang suatu kaum yang datang kepada mereka awan gelap, yang mereka sangka itu adalah nikmat, rizki dari Tuhan mereka, padahal itu adalah azab. Mereka katakan, "Hada 'aridum mumtiruna." Ini adalah awan gelap yang sebentar lagi akan turun memberikan keberkahan, nikmat untuk kami, padahal mereka tidak sadar bahwasanya itu adalah awan azab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tatkala ditanya tentang bukti adanya Allah Jalla Jalaluh, maka beliau bertafakkur dan beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang masya Allah. Kata beliau, "Waraqatut tut."
silahkan engkau lihat kepada daun murbei, ta'kuluha asyah, dimakan oleh kambing, fatukhrijuha labana, maka kambing tersebut akan menghasilkan susu yang lezat untuk diminum. Wa ta'kuluha nahlah, dikonsumsi saripatinya oleh lebah, fatukhrijuha asyahda, maka lebah tersebut akan menghasilkan madu yang murni yang sangat lezat untuk diminum. Fatakuluha ad-dud, dudul qaz, dan dikonsumsi oleh ulat sutra yang akan menghasilkan benang sutra, dan sutra tidak akan makan kecuali dari pohon itu. Wa ta'kuluhal ghazalah, dikonsumsi oleh rusa kasturi, yang keluar darinya adalah minyak misk kasturi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tafakkur beliau rahimahullah, kata beliau, tafakkar, fikirkan, siapa zat yang mampu mengeluarkan berbagai macam keindahan, kelezatan dari sumber yang satu, yaitu dari waraqatut tut, dari daun murbei. Dialah Allah Jalla Jalaluhu, zat yang mengatakan, yang berfirman, qul unzuru madza fis samawat, katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah, buka mata kalian, lihat apa saja yang ada di atas langit, wal ard, apa saja yang ada di bumi. Wa ma tughnil ayatu wan nudhur an qaumil la yu'minun, dan sungguh tanda-tanda kebesaran Allah, kesempurnaannya yang ada di langit dan di bumi, dan peringatan-peringatan Allah sama sekali tidak akan berfaedah bagi orang-orang yang tidak beriman. Para ulama kita salaful ummah, mereka tidak hanya tafakkur berfikir tentang ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat kauniyah, tapi mereka juga bertafakkur berfikir tentang bagaimana nasib mereka nanti ketika ajal menjemput mereka. Mereka senantiasa diliputi rasa takut tentang keimanan mereka yang bisa saja hilang di saat ajal menjemput. Karena itulah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim. Hati manusia terbaik, hati orang-orang yang saleh senantiasa bertanya tentang keimanan mereka di saat akhir-akhir kehidupan mereka. Mereka mengatakan, bagaimana dengan iman kami di saat ajal menjemput? Untuk itu kita temukan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah senantiasa menangis. Tatkala ditanya, wahai imam, apa yang membuatmu menangis? Maka kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, inni akhsha an yuslabal imanu indal maut. Aku khawatir, aku takut kalau seandainya imanku dicabut di saat ajal menjemput. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa qulubus sabiqin, hati ulama terdahulu lebih dahsyat lagi, mu'allaqatun bisawabiq, mereka selalu berfikir tentang di mana Allah catatkan nama mereka di Lauhul Mahfuz. Apakah Allah catatkan nama mereka di neraka atau termasuk di antara penghuni surga? Kita lihat Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah di suatu malam menangis hingga membasahi janggut beliau tangisannya. Lalu kemudian beliau rahimahullah berdoa di dalam salatnya. Beliau berkata, ya Rabbi, akatabta malikan finnar am fil jannah? Wahai Rabbku, ya Allah, di manakah engkau catatkan nama Malik bin Dinar? Di manakah engkau catatkan nama Ridwan? Di manakah engkau catatkan nama Muhammad, nama Saleh? Apakah engkau catatkan, tuliskan nama Malik berada di antara golongan penghuni surga ataukah di antara golongan penghuni neraka? Maka kata beliau, in katabtahu fil jannah fathbut. Jika seandainya nama Malik bin Dinar ada dalam catatan nama-nama penghuni surga, maka biarkanlah ya Allah. Wa in katabtahu finnar famhu. Jika seandainya nama itu ada di antara nama-nama penghuni neraka, maka hapuskan ya Allah, gantikan ya Allah. Fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Sungguhnya engkau ya Allah, zat yang maha berkehendak untuk menetapkan dan menghapuskan catatan, dan di sisimulah terdapat ummul kitab. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Hal ini pula yang senantiasa meliputi hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga
beliau senantiasa berdoa dalam sujud beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan, kuatkan, kokohkan, mantapkan hatiku agar terus berada dalam jalur agamamu. Maka para ikhwah al-hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, demikianlah gambaran ibadahnya ulama-ulama kita terdahulu, gambaran tafakurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita sebagai tulabul ilm, sebagai para salafiyin bisa mengikuti jejak mereka semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu kana tawwaba. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mab'uthil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa iqtafa, amma ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai dan saya muliakan, fikirkanlah siapapun yang ia jadikan seluruh sisi kehidupannya, aktivitas-aktivitas hidupnya dia jadikan untuk Allah, demi Allah, untuk Allah dan demi Allah, maka itulah nilai terbaik bagi kehidupannya, bahkan itulah yang dihitung sebagai kehidupannya. Adapun hidupnya yang dia habiskan untuk makan, untuk minum, untuk canda, untuk tertawa, untuk main-main, maka itu bukan kehidupan. Karena ketika kehidupan seorang manusia dia habiskan untuk perkara yang bukan untuk Allah, apa bedanya dengan kehidupannya bahaim, dengan kehidupannya binatang ternak? Tidak ada bedanya sama sekali. Dan inilah ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau katakan, innahu laisa lil abdi min salati illa ma'aqala minha. Seorang hamba ketika dia salat, maka tidak akan tercatat pahala salatnya kecuali sesuai dengan kadar khusyuknya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah, cintanya kepada Allah, rasa takutnya di dalam salatnya untuk Allah Jalla Jalaluh. Maka demikian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kadzalik, demikian pula, laisa lahu min umrihi illa ma kana fihi billahi walillah. Maka demikian pula kehidupan manusia, siapapun, tidak ada kehidupan baginya kecuali apa yang dia berikan untuk Allah dan demi Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah diberikan hadiah, dan di antara kebiasaan Nabi, beliau tidak pernah menolak hadiah. Khamisah, baju yang indah, baju dari kain yang halus, yang bergaris berwarna-warni. Kemudian beliau pakai pakaian tersebut di dalam salat beliau, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Lalu kemudian beliau melirik satu lirikan kepada garisnya, kepada indahnya warnanya, dan hal tersebut mengganggu khusyuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Seusai salat, beliau lepaskan baju tersebut dan beliau hadiahkan kepada orang lain. Maka selayaknya kita, antum para tulabul ilm, menjadikan kehidupan kita selalu untuk Allah Subhanahu wa taala, demi Allah Jalla Jalaluh. Dan jika kita senantiasa berpikir, dan jika kita temukan ada beberapa aktivitas kita, hal yang mengganggu kekhusyuan kita, tujuan hidup kita untuk Allah Jalla Jalaluh, maka selayaknya hal tersebut kita buang, kita singkirkan, kita hilangkan, karena itu adalah gangguan kita dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla Jalaluh. Akan tapi yang menyedihkan para hadirin, para tulabul ilm yang Allah muliakan, kebiasaan yang menyebar di kalangan para tulabul ilm di zaman sekarang, sebagian di antara mereka, hati mereka selalu diliputi oleh sifat lalai, hati mereka selalu diliputi oleh canda dan tawa, serta hal yang melalaikan dirinya. Maka kita temukan ada sebagian tulabul ilm yang bahkan mereka bercanda, mereka bersenda gurau, tertawa terbahak-bahak di saat aktivitas mereka yang sakral, saat mengaji, saat mereka sebentar lagi akan melaksanakan sholat, masih saja terdengar suara canda, tawa dan tertawa. Apakah hal seperti ini bisa dikatakan mereka bisa disebut sebagai tulabul ilm? Kita lihat Nabi SAW suatu ketika pernah melihat ada seorang imam yang maju, lalu kemudian dia meludah.
Ketika dia ingin menjadi imam, dia meludah, bukan arah kiri, bukan arah kanan, tapi ke arah kiblat. Maka Nabi SAW melarang kaumnya, masyarakatnya, untuk kembali menjadikan orang ini sebagai imam. Di suatu ketika lelaki ini ingin menjadi imam, lalu dilarang oleh kaumnya. Ia pun datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut. Maka kata Nabi SAW, perhatikan, fikirkan, innaka adzaita Allah wa rasulah, sungguh engkau telah menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fikirkan tulabul ilm, fikirkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa haisyatil aswaq, jauhilah kalian, jauhilah, jangan sampai kalian bawa bising, ricuh, suara gaduh di pasar, kita masukkan ke dalam rumah Allah, ke masjid. Jangan sekali-kali kita lakukan. Fikirkan, bisa jadi hal tersebut yang mendatangkan kemurkaan Allah Jalla Jalaluh. Bisa jadi hal tersebut yang membuat kita menyakiti Allah, menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minar rasyidin wa Allahumma la taj'alna minal ghafilin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أقول الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.